Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dandi Muhammad Ridwan, mahasiswa SDAI Dr. KZ Putakian dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 0104.2501.006. Baik, kali ini saya akan menjabarkan atau menjelaskan pertanyaan dari mata kuliah Tahsinul Quran. Di antaranya adalah pengertian tajwid, hukum fikihnya, terus manfaat mata kuliah tahsinul Quran, kemudian dampak tidak mempelajari tahsinul Quran, dan juga dalil-dalilnya, baik itu Quran maupun hadis. Oke, kita akan membahas yang pertama dulu, pengertian tajwid. Ya, seperti kalian tahu, pengertian tajwid itu lebih ke arah bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan panjang pendeknya, dengan makharijul hurufnya, agar ketika kita membaca Al-Quran, kita juga mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan syafaatnya, tidak hanya sekadar hanya membaca saja. Itu. Dan juga membaca Al-Quran dengan tajwid itu bukan soal nada iramanya, tapi soal benar atau salahnya. Seperti itu. Soal berikutnya, hukum fikih. Dalam tajwid, hukum fikihnya itu sebetulnya terbagi dua, fardu kifayah dan fardu ain. Mengapa? Karena cukup sebagian umat saja yang mempelajari ilmu tajwid. Sementara untuk fardu ain itu mengamalkannya. Jadi setiap muslim ketika membaca Al-Quran itu kalau bisa bahkan harus ya diwajibkan untuk menggunakan tajwid agar penghafalannya atau pembacaan Al-Qur'annya itu terasa benar gitu, terasa kayak ngena banget lah gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, nomor 3, manfaat mata kuliah Tahsinul Quran. Yang saya dapati ya dalam mata kuliah ini membenarkan kembali bacaan saya yang saya kira itu sudah benar dan ternyata masih salah. It's okay, nggak apa-apa, karena setiap manusia itu mempunyai kesalahannya masing-masing. Agar tetapi yang paling benar itu kita senantiasa mengevaluasi diri agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian manfaatnya adalah menjaga kehusyuan ketika kita membaca Al-Quran. Kan enak tuh kalau misalkan bacaannya benar, tajwidnya benar, ketika kita membaca Al-Quran, hati pun sejuk dan tenang gitu kan, jadi plong gitu rasanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, dampak tidak mempelajari mata kuliah Tahsinul Quran. Yang saya dapati, dampaknya itu hati tidak tenang, ya kan? Ketika kita membaca sebuah Al-Quran, kok kayak ada yang salah gitu. Ketika kita membaca potongan ayat, saya merasa ada yang salah, kok ada yang kurang gitu kan. Ya mungkin ini tergantung pribadi masing-masing kali ya. Tapi yang saya rasakan itu seperti itu. Kemudian dampak tidak mempelajarinya, tidak khusyuk dalam beribadah, hati juga tidak tenang. Ya seperti itulah. Itu yang saya alami selama ini ketika tidak mempelajari mata kuliah Tahsinul Quran. Sebetulnya lebih ke arah apa ya? Bukan hanya mata kuliah Tahsinul Quran saja, tapi materi tentang tajwid dan lain sebagainya, makhrij hurufnya juga. Itu ngerasa kayak wah paling benar gitu kan. Aslinya mah masih. Pertanyaan selanjutnya, dalil Al-Quran dan juga hadisnya tentang Tahsinul Quran. Di sini sudah ada ayat Al-Muzammil ayat 4 yang tertera warattilil Qur'ana tartila, yaitu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
itu yang dicantumkan atau tertera pada Al-Quran. Kemudian dari hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi pada intinya mempelajari tasinul Quran itu sangat penting bagi seluruh umat muslim agar kita senantiasa mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahalanya ketika kita membaca Al-Quran. Seperti itu. Baik, terima kasih atas meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan atau perkataan saya yang kurang berkenan ataupun yang salah tafsir, mangga kita diskusikan bareng-bareng di kolom komentar saja. Oke? Karena kesempurnaan itu hanya pada milik Allah SWT. Kita sebagai manusia pasti mempunyai kesalahan yang masing-masing. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.